PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan IPA Angkatan 1 tahun 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran IPA di kelas 8A SMP Muhammadiyah Limakayan dengan submateri faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung manusia. Kali ini saya akan menggunakan platform WhatsApp Group dengan dikombinasikan Google Meet. Silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah siap, Bu. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presensi, silahkan kalian klik tautan berikut ini ya. Insyaallah siap, Bu. Insyaallah sudah siap. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Tentang proses peredaran. Ya, betul sekali Mbak Eva Sundari, masih ingat ya tentang proses peredaran darah pada manusia. Ada berapa proses peredaran darah pada manusia? Ada dua, Bu, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Iya, betul sekali Mbak Ina Sukawati. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa bedanya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Peredaran darah Kevin dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Iya, betul. Peredaran darah kecil mulai dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar bagaimana? Siapa yang masih ingat? Besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Iya, betul sekali Mbak Eva Sundari. Peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi perbedaannya kemarin, kalau peredaran darah kecil hanya melewati ke paru-paru, sedangkan peredaran darah besar itu menuju ke seluruh tubuh ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan kegiatan percobaan dengan dipandu LKPD 3 yang sudah Ibu kirimkan kemarin. Kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Nah, sekarang kenapa kita harus mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Dengan mempelajari dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, kita bisa mengidentifikasi apakah tubuh kita dalam kondisi sehat atau bugar atau tidak. Nah, selain itu, dengan mengetahui frekuensi denyut jantung yang baik, kita bisa menjaga dan memelihara kesehatan yang terkait dengan sistem peredaran darah. Untuk penilaian, Ibu akan melakukan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap saat berlangsungnya pembelajaran, penilaian keterampilan untuk laporan, dan penilaian pengetahuan saat melakukan tes di kuisis. Apa yang nampak pada gambar? Itu ada orang sakit demam, Bu. Itu terlihat berbagai macam aktivitas manusia, Bu. Oh, ada yang sedang duduk sakit dan ada yang berolahraga.
Ya, betul semua jawabannya. Di situ terlihat ada orang yang duduk di kursi, ada orang yang sakit demam, ada orang yang naik sepeda, ada yang lagi senam, dan ada yang lagi sedang berlari. Kalau jika kita hubungkan dengan frekuensi denyut jantung, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian? Apakah ada perbedaan frekuensi denyut jantung pada... Ya, bagus sekali Mbak Arafah, terima kasih atas jawabannya. Yang lain coba. Apakah aktivitas manusia dapat berpengaruh pada frekuensi denyut jantung? Apakah frekuensi denyut jantung orang yang sedang duduk sama dengan orang yang sedang berlari? Baik, terima kasih atas jawabannya, semuanya betul sekali. Pertanyaan kalian bagus sekali. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lakukan kegiatan di LKPD yang sudah Ibu kirim kemarin. Apakah ada yang sudah mengerjakan? Jika belum, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan, kemudian buat laporannya. Nanti silahkan ada yang mempresentasikannya, perwakilan 2 orang ya. Kula sampun Bu.
Nanti pukul 10:05 kalian kembali bergabung ke grup WA ya. Semoga sudah selesai semua. Baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya. Alhamdulillah kalau sampai Bagaimana dengan yang lain? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu sambil menunggu yang lainnya, silahkan aja yang presentasikan hasilnya. Silahkan, mau Mbak Ina Sukawati dulu atau Mbak Hesti dulu? Alhamdulillah, silahkan Mbak Ina atau Mbak Hesti atau Mbak Atik dulu mempresentasikan hasilnya. Kirimkan hasilnya di foto, kirimkan ke sini, nanti dibacakan atau dipresentasikan biar temannya nanti bisa mengomentari. Ya, silahkan Mbak Ina dibacakan atau dipresentasikan hasilnya. Dikirimkan dulu foto hasilnya di grup ini, nanti dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Sukawati, kelas 8A, akan laporan hasil percobaan frekuensi denyut jantung. Tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Dasar nama Farel, jumlah denyut jantung pada beberapa aktivitas. Duduk tenang 39, berjalan santai 43, berlari kecil 60. 2. Nama Della, duduk tenang 34, berjalan 34, berjalan santai 40, berlari kecil 51. Pertanyaan diskusi. 1. Bagaimana frekuensi denyut jantung antara aktivitas duduk tenang, berjalan santai, berlari kecil? Mengapa demikian? Frekuensi denyut jantung saat duduk lebih kecil daripada saat berjalan santai, dan frekuensi denyut jantung saat berjalan santai lebih kecil daripada saat berlari kecil. Hal ini terjadi karena saat kita bergerak lebih banyak, jantung akan bekerja lebih cepat. 2. Pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung, laki-laki atau perempuan? Menurutmu mengapa demikian? Saat duduk tenang, frekuensi denyut jantung laki-laki tinggi karena massa tubuh laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. 3. Mengapa kita dapat menghitung denyut jantung dan cara menghitung denyut nadi? Apakah frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi? Karena nadi lanjutan dari aliran darah yang berasal dari jantung yang ada di seluruh tubuh. 4. Berdasarkan hal percobaan dan informasi dari buku, diskusikan apa sajakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantung manusia. 1. Kegiatan atau aktivitas manusia. 2. Jenis kelamin. 3. Umur. 4. Suhu tubuh. 5. Komposisi ion. Simpulan. 1. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung adalah kegiatan atau aktivitas manusia, jenis kelamin, umur, suhu tubuh, dan komposisi ion di dalam tubuh. 2. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, frekuensi denyut jantung akan semakin tinggi karena orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Mbak Ina. Sekarang kita lanjutkan dulu, nanti baru kita komentari ya. Mbak Hesti, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Maharani, kelas 8A. Saya akan membacakan hasil pengamatan jumlah denyut jantung pada beberapa aktivitas. Nomor 1, nama ibu, jumlah denyut jantung duduk tenang 60, berjalan santai 96, berlari kecil 120.
2. Adik perempuan duduk tenang 98, berjalan santai 120, berlari kecil 131. 3. Teman laki-laki duduk tenang 78, berjalan santai 93, berlari kecil 108. Pertanyaan diskusi. 1. Duduk tenang biasanya tidak begitu cepat dikarenakan tidak melakukan aktivitas yang aktif. Rata-rata berkisar 60-100 denyut per menit. Berjalan santai masih tidak begitu cepat denyut nadinya dan hanya berkisar 70-110 denyut per menit. Berlari kecil, denyut jantung berdetak lebih cepat berkisar 90-130 denyut per menit. 2. Frekuensi denyut jantung perempuan lebih tinggi dibandingkan denyut jantung laki-laki karena sesuai anatomi ukuran jantung wanita lebih kecil memerlukan detak yang lebih cepat untuk memompa darah dengan jumlah yang sama di dalam tubuh. 3. Kalau menurut saya saya tentu tidak karena kita belum. Nah, coba kita perhatikan di situ untuk Mbak Hesti, dia melakukan perhitungan denyut jantung kepada ibu, adik perempuannya dan teman cowoknya. Kita lihat saat duduk tenang ibu 60, adik perempuan 98, teman cowoknya 78. Sedangkan saat berjalan santai ibu 96, adik perempuan 120, kemudian teman cowoknya 93. Kita lihat antara duduk tenang dengan berjalan santai, di situ perbandingannya lebih besar yang berjalan santai. Semuanya untuk ibu, adik perempuan dan teman cowoknya. Sedangkan untuk berlari kecil, kita lihat frekuensinya jadi semakin bertambah ya. Tadi Mbak Hesti menyimpulkan bahwa jika kita bergerak atau beraktivitas itu akan mempengaruhi frekuensi denyut jantung kita. Betul sekali dan hampir sama dengan Mbak Nina tadi. Kemudian kita lihat antara ibu dengan adik perempuan. Kita lihat saat duduk tenang denyut jantungnya berbeda. Ibu 60 sedangkan adik itu 98. Nah, ini terpaut dengan umur atau usia. Berarti denyut jantung juga dipengaruhi oleh usia. Nah, kita lihat juga teman cowoknya. Di sini saat duduk tenang 78 sedangkan ibu 6. Frekuensi denyut jantung perempuan lebih tinggi dibandingkan frekuensi denyut jantung pada laki-laki. Dengan adik perempuannya. Iya betul, jika kita lihat antara ibu dengan teman cowoknya ya, bagaimana kalau dengan adik perempuannya? Berarti frekuensi denyut jantung dipengaruhi juga oleh usia dan jenis kelamin. Iya betul sekali Mbak Adelia. Jadi selain jenis kelamin yang mempengaruhi besar frekuensi denyut jantung seseorang, usia juga mempengaruhi. Nah, bagus sekali untuk presentasi dan percobaan pengamatan hari ini. Untuk kesimpulan, mari kita beralih ke Google Meet. Untuk linknya akan saya kirimkan di sini. Kita mulai saja.
sambil nunggu temannya. Dari kegiatan yang kalian lakukan tadi, apa kesimpulan yang bisa diambil? Silahkan, siapa yang mau mencoba menjawab atau mengemukakan kesimpulan tadi? Kameranya dinyalakan saja, tidak usah malu. Fungsi denyut jantung adalah kegiatan atau aktivitas manusia, jenis kelamin, umur, suhu tubuh, dan komposisi ion di dalam tubuh. 2. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, frekuensi denyut jantung akan semakin tinggi karena orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan apa-apapun. Ya, bagus. Sudah Mbak Dias? Ya, bagus sekali. Ya, betul jawabannya tadi. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah denyut jantung seseorang itu yang pertama adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, kemudian jenis kelamin, usia, suhu tubuh, dan juga komposisi ion yang ada di dalam tubuh. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga agar denyut jantung kita normal? Coba siapa yang bisa mencoba menjawab? Bagaimana caranya supaya denyut jantung kita normal? Berolahraga secara teratur. Ya. Selain itu, betul sekali, berolahraga secara teratur. Ada lagi? Selain berolahraga secara teratur, Berhenti merokok. iya, betul sekali. Siapa tadi, Mbak Esti ya? Betul sekali. Selain berhenti merokok juga berolahraga teratur, berhenti merokok, apalagi? Juga bisa dengan Memakan makanan yang bergizi. Iya, betul. Makan makanan yang bergizi. Nah, untuk penguatan saya akan tampilkan sebuah PowerPoint ya. Nah, kita lihat bersama faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Ini tadi yang kalian tujuannya tadi, dan yang sudah kalian lakukan mengukur denyut nadi tadi. Apa bedanya duduk, berjalan, dan berlari? Jadi faktor yang mempengaruhi denyut jantung yang pertama adalah kegiatan atau aktivitas tubuh, yang kedua jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Nah, kegiatan kenapa bisa mempengaruhi jumlah denyut jantung? Karena pada saat beraktivitas kita memerlukan energi yang lebih banyak, sehingga jantung kita harus memompa darah lebih cepat supaya oksigen yang mengalir dalam tubuh kita lebih banyak untuk memberikan energi. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini rata-rata pada kondisi normal denyut jantung perempuan itu berkisar 67 sampai 72 denyut per menit. Sedangkan laki-laki 64 sampai 72 denyut per menit. Kemudian yang ketiga, suhu tubuh. Nah, semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung karena ada peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida. Yang keempat, umur. Semakin bertambah umur, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Sama seperti kalau sudah tua, semua fungsi organ tubuh itu akan menurun, sehingga kebutuhan energi juga akan semakin berkurang. Yang kelima, komposisi ion. Nah, berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion dalam darah. Jika tidak seimbang, maka akan menimbulkan bahaya terhadap jantung. Kalau komposisi ion berkurang, maka denyut jantung juga akan semakin lemah. Nah, ini
frekuensi denyut jantung yang normal. Untuk anak-anak usia 6-15 tahun, detak jantung normal saat rileks itu berkisar 70 denyut per menit sampai 100 denyut per menit. Sedangkan untuk yang memiliki masalah kesehatan berarti di bawah itu, di bawah 60 denyut per menit. Orang yang cenderung aktif memiliki denyut jantung yang lebih lambat karena otot jantung mereka tidak perlu bekerja keras untuk membuat detak jantung stabil. Nah, cara menjaga denyut jantung tetap dalam keadaan normal adalah dengan menghindari berat badan berlebih, menghindari stres, mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, jangan merokok atau minum minuman beralkohol, dan juga sudah paham semuanya, sudah jelas semuanya? Halo? Sampun. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah sampun Bu. Oh ya, terima kasih. Mboten. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang atau tidak melakukan kegiatan di LKPD tadi? Senang. Alhamdulillah. Apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui frekuensi denyut jantung pada anak-anak, ibu-ibu. Iya, betul. Kita bisa tahu apa saja yang mempengaruhi jumlah denyut jantung ya. Dan ini bagus untuk mengetahui keadaan tubuh kita. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya masih menunggu laporan yang belum dikumpulkan. Tetap semangat belajar di rumah. Saya tunggu laporannya sampai jam 5 hari ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin ya, walaupun belajar dari rumah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang penyakit atau gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kalian paham atau belum, sekarang kalian kerjakan kuisis berikut ini. Saya kirimkan linknya di grup WA ya, atau di kolom chat. Oke, Bu. Tadi kuisisnya yang mendapatkan juara 1 adalah Mbak Manda dan juara 2 Mbak Eva Sundari. Kemudian yang juara 3 Mbak siapa tadi? Mbak Afrelia ya. Nah, yang belum mungkin ada kendala pada jaringan. Kita doakan nanti bisa mengikuti yang untuk kuisis yang pekerjaan rumah ya. Semangat belajar di rumah. Jangan sampai hanya karena belajar di rumah kita malas-malasan. Nah, kita berdoa juga supaya virus corona ini segera hilang dari muka bumi sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolahan, bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan Bapak Ibu guru. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa live. Terima kasih ya semuanya.